Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak sekalian, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini Allah berikan satu nikmat yang luar biasa. Kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Satu sholat saja bisa menyelamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia nanti pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang Islam, semua akan ketemu pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dihisab, tidak dihitungkan. Dia langsung dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beriman, orang yang berakhlak, maka dia ditimbang. Dia akan dinilai tentang kelakuan, perilaku kehidupan, dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Sayyidina Ali katakan, orang yang meninggalkan satu sholat duhur, maka dia akan mendapatkan siksa satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan kehidupan di dunia 1000 tahun. Jadi berapa lama? Meskipun pada akhirnya orang Islam apabila dia mati dalam keadaan Islam, dia insya Allah pasti akan masuk surga. Cuman dia harus mengalami penderitaan terjadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bersyukur kita bisa melaksanakan meskipun ada kadang-kadang dipaksa, ya kan, orang tua memaksa, guru-guru memaksa, maka itu bersyukur karena masih ada yang mengajak kepada keselamatan. Anak-anak sekalian, kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Dalam beberapa hari ini kita akan ketemu dengan Ramadan. Bapak kemarin lewat di sebuah kuburan. Ketika melewati kuburan ini, ada satu perasaan yang mendesir dalam hati Bapak, sehingga ungkapan itu orang-orang kubur mengatakan, oh seandainya aku hidup pada masa ini, pada bulan Ramadan ini, aku akan berpuasa, aku akan beramal sepenuh-penuhnya, aku akan berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Oh seandainya aku ketemu di bulan Ramadan. Itu ungkapan daripada ahli kubur yang telah meninggal dunia. Masuk ke dalam perasaan Bapak, betapa orang yang telah masuk kubur sangat menyesal dan menyesal, sehingga dia ingin untuk berbuat amal kebaikan, ingin berpuasa, puasa dan menambah amal-amal kehidupan mereka. Bahkan dalam Al-Quran telah dinyatakan, orang-orang yang dalam kubur mengatakan, seandainya aku ini hidup di muka bumi ini, dan aku akan beramal dengan sebaik-baik amal, sebanyak-banyaknya. Dia katakan, seandainya aku tahu hari ini di dalam kubur ini begitu banyaknya penderitaan siksaan, oh alangkah indahnya jika aku dulu hidup di dunia, aku banyak mengamalkan amal-amalnya. Inna absorna wa samina farjina namal sholihan inna muqinun. Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar, aku telah melihat daripada kubur ini. Amalan-amalan keburukanku aku telah melihat, amalan-amalan baikku aku telah melihat, dan aku telah mendapatkan siksaan-siksaan, dan aku telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah aku lakukan ketika masa di dunia. Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar ya Allah,
Dan seandainya engkau kembalikan aku ke muka bumi di dunia, maka berikan, pasti waktunya akan kuberikan kepada engkau ya Allah untuk beribadah, untuk menambah amal sebanyak-banyaknya. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin engkau kembali ke dunia meskipun air matamu jatuh ke muka bumi ini sampai air mata berubah menjadi darah. Kenapa? Orang yang telah meninggal dunia tidak akan mungkin lagi dia akan kembali ke dunia, sebagaimana seorang manusia yang telah lahir dari rahim seorang ibu dan dia tidak akan kembali ke rahim seorang ibu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, maka kesempatan dalam bulan ini, maka mari kita perbanyak daripada amalan-amalan kita. Kita berpuasa, kita banyak mengaji, kita hindarkan dari permainan-permainan yang tidak bermanfaat. Yang mungkin kita ML itu 3-5 jam, maka dikurangi, maka 2 jam atau 1 jam. Perbanyaklah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, ada anak muda dulu, ada anak bangunan kelas 2, umurnya baru 15-16 tahun, tabrakan meninggal dunia. Karena kematian itu akan terjadi kepada siapa saja. Maka kesempatan bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, temukan kami di bulan Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna fi Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan, kebaikan daripada bulan Rajab dan Sya'ban, dan temukan kami kepada bulan Ramadan, dan jadikan Ramadan inilah Ramadan yang terbaik dengan amalan-amalan yang banyak yang akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan anak sekalian ya, kita semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Maka wujud semangat itu, maka perbaiki diri kita. Kita hiasi rumah-rumah kita hiasi diri kita, sebagaimana kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita ini baju yang baik, yang bersih, ya, yang wangi. Sebagaimana apabila orang mencintai kepada seseorang, ya, maka dia berusaha menampilkan sesuatu yang paling baik. Anda ketemu dengan perempuan yang Anda sayangi, yang Anda cintai, tidak mungkin Anda memakai baju asal-asalan, ini sobek, tidak mungkin. Pasti Anda akan menampilkan pakaian yang paling baik, betul? Bahkan Anda memakai minyak wangi sampai 2 botol habis, betul? Bahkan Anda tidak punya duit, Anda akan minta kepada ibu Anda, Pak, minta duit untuk menjajakan beli bakso kepada orang yang Anda sayangi, betul? Nah, itulah wujud cinta. Maka jika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita mulai perbaiki diri kita bersihkan diri kita persiapkan, kita sambut Ramadan dengan senang hati, kita bersihkan diri kita, banyak-banyak istighfar, kita sambut dengan kesenangan sukacita. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun yang belakang. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan kita tetap semangat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita dan kita dimandikan dalam keadaan Islam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh ke saudaraku, kenapa sampai sekarang kita masih hidup? Ada banyak kawan SD kita sudah wafat, teman-teman SMP sudah berpulang, teman-teman SMA sudah meninggal dunia. Kenapa kita yang dipilih Allah masih hidup sampai detik ini? Allah pilih kita hidup sampai detik ini. Itu karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat sebelum wafat. Allah masih buka lebar-lebar kesempatan kita supaya istiqomah sampai husnul khotimah. Dan Allah masih beri kita kesempatan supaya kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun atas semua dosa yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Maka kalau kita masih hidup sampai hari ini, semua ini harta termahal yang kita punya. Jangan sia-siakan, perbanyak bekal untuk berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.